Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Amsterdam Map. Kali ini kita pelajari OSN 2019. Saksikan tayangan berikut. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-11. Di antara bilangan berikut yang bernilai ganjil, ini mudah saja, kita masukkan N sama dengan 1, ini jadinya 2016, ini jadinya 2020, ini jadinya 2021, ini jadinya 2020, maka yang ganjil yang C. Untuk soal yang ke-12, kita misalkan saja bilangannya XYZ, ini terkecil, kita tulis saja ini yang terkecil, ini yang sedang, ini yang terbesar, misalkan bilangan terurutnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil, berarti sama saja kita mencari Z min X. Nah, kita lihat kalau yang Z plus Z itu yang sedang ditambah terbesar, maka hasilnya yang paling besar pasti 2019, dan Y plus X itu sedang dengan terkecil, pasti hasilnya yang paling kecil 1209. Jadi kalau kita kurangkan, Z min X sama dengan 810. Udah ketemu. Dan ini ada cara cepatnya sebenarnya. Kalau pas soal seperti ini tinggal kita kurangkan saja 2019 dengan 1209. Pasti ini betul. Khusus untuk pertanyaannya selisih bilangan terbesar dan terkecil. Lanjut untuk soal yang ke-13. Sudut keliling menghadap busur yang sama, pasti besarnya sama. Kalau kita misalkan X, ini X, maka 3X sama dengan 96 dari pernyataan ini. Maka nilai X adalah 32. Dan besar sudut pusatnya atau sudut AOE itu adalah 2 kali sudut keliling, berarti 2X. Berarti 2 kali 32, hasilnya 64 derajat. Yang C. Untuk soal yang ke-14, di sini kap lampu kita bentuk kerucut utuh saja untuk mempermudah. Nah, kalau kita lihat ini seperti prinsip kesebangunan sebenarnya. Ini 12,6 berarti 2 kalinya, ini 8 pasti, ini 8, ini pasti juga 8 atau 8 banding 16. Triplenya 10 berarti ini 2 kalinya 20. Nah, tinggal kita kurangkan saja luas selimutnya, yaitu luas selimut yang besar yaitu pi, R-nya 12, S-nya 20 dikurangi selimut yang kecil pi kali 6 kali 10. Ini kalau kita hitung menjadi 240 pi dikurangi 60 pi sama dengan 180 pi. Pi-nya kita masukkan 3,14, hasilnya adalah 565,2. Jawabannya yang C. Untuk soal yang ke-15 di sini puncaknya di P, P, di mana rumus puncak itu adalah min B per 2A, berarti P sama dengan min B per 2A untuk sumbu simetrinya, dan untuk nilai maksimum minimumnya adalah B kuadrat min 4AC per minus 4A. Ini untuk puncaknya. Sekarang yang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti min P itu sama dengan C, karena kalau memotong sumbu Y berarti X nya hilang semua, berarti Y sama dengan C atau min P sama dengan C. Nah, dari situ kita substitusikan, C nya kita ganti dengan negatif P, berarti ini P sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C nya diganti negatif P per negatif 4A. Ini kalau kita kali silang, min 4AP sama dengan B kuadrat plus 4AP. Nah, P di sini kita pindah dulu aja, nggak apa-apa. Ini 0 sama dengan B kuadrat plus 8AP. Nah, P-nya dari sumbu simetri kita masukkan ini menjadi 0 sama dengan B kuadrat plus 8 kali min B per 2A. Ini 8A ya, maaf. 2A sama 8A bisa kita coret, hasilnya 4, berarti ini persamaannya menjadi B kuadrat min 4B. Kalau kita faktorkan ini tinggal B minus 4.
maka nilai dari B itu adalah 0 atau B-4 sama dengan 0, berarti B-nya 4. Jadi jawabannya yang C. Nomor 16, kita gambar dulu jajar genjang ABCD. ABCD, titik E adalah titik tengah AB, berarti ini adalah titik E nya. Terus garis DE memotong AC di B. Nah, ini B nya. Berarti kalau gitu kita cari satu persatu. Kita lihat pada segitiga AEP dengan PCD. Perbandingannya ini adalah 1, ini 2. Kenapa? Karena ini tengah-tengah. Maka kalau ini misalkan satu bagian, ini pasti 2 panjangnya. Nah, kalau ada 2 segitiga kongruen, maka perbandingan luasnya adalah 2 kuadrat. Misalkan ini 1 luas bagian, ini 2 kuadrat, berarti hasilnya 4. Terus kita lihat untuk segitiga yang kedua adalah segitiga ADE, ini P. Nah, kita lihat perbandingannya. Karena perbandingan sisinya adalah 1:2, sementara ini tingginya sama, maka perbandingan luasnya kalau ini 1 bagian, ini adalah 2 bagian, bukan dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu kalau kesebangunan. Berarti ini luasnya 1 bagian, ini 2, ini 4. Sehingga luas ABCD itu adalah 6 kali 2, 12. Nah, kalau kita bandingkan ABCD luasnya dibandingkan dengan AEP, ini luasnya dibandingkan berarti 12 dibanding 1, yang A. Nomor 17, di sini ada segitiga ABC. Kita gambar segitiga ABC. Titik D, EF pada sisi BC, ini ada D. Kita nggak tahu, anggap saja ini sembarang. E, F, karena tidak ada keterangan. Terus kita bentuk segitiga di sini. Sehingga di sini ada keterangan sudut AFE sama dengan sudut BFD. Kita misalkan X saja, berarti ini juga X. BDF sama dengan CDE, berarti kalau ini X, ini segitiga sama sisi, berarti 60, 60, 60. Berarti ini besarnya adalah 120 min X. Ini juga sama, 120 min X. Maka ini juga 120 min X. Ini juga 120 min X. Kemudian kita lihat segitiga CED. Kita jumlahkan sudutnya semua, 60 plus 120 min X plus 120 min X. Karena jumlah sudut segitiga 180, maka kita tulis 180. Ini jadinya 300 min 2X sama dengan 180. Berarti kalau kita pindah ruas, min 2X sama dengan min 120, maka X-nya ketemu 60. Karena X-nya 60, kita masukkan berarti semuanya adalah segitiga sama sisi. Berarti itu adalah segitiga yang kongruen. Berarti luas segitiga DEF ini yang kita cari adalah seperempatnya. Luas DEF adalah seperempat luas dari segitiga ABC. Karena sisinya 8, ini kita pakai rumus cepat saja, S kuadrat per 4 akar 3 untuk luas segitiga sama sisi. Berarti ketemunya 64 per 16 akar 3. Kita coret, hasilnya adalah 4, berarti jawabannya 4 akar 3, yang B. Lanjut soal yang ke-18. Di sini panjang sisi AB 11. Ini panjangnya EF-nya 20, berarti ini sisanya 9. Nggak kelihatan ya ini ya. Ini 11, ini 20, ini 9, ini 15, maka triplenya adalah 12, ini 12. Sehingga luasnya tinggal kita cari saja. Bisa beberapa cara ini ABC DEF. Kita pakai saja ini luas persegi panjang ditambah 3 luas segitiga, atau pakai luas trapesium dengan luas belah ketupat juga boleh. Ini kalau luas persegi panjang berarti 20 kali 12,
ditambah 3 kali setengah alas kali tinggi. Alasnya 9, tingginya 12. Ini kalau kita hitung 6 berarti 240 ditambah dengan 162, hasilnya adalah 402, berarti yang C. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-19. Ini ada kotak bernomor 1 sampai 4, nomor 1, 2, 3, 4, berisi 5 koin. Kotak yang paling kecil koinnya paling banyak. Kita misalkan saja ini 5, kotak kedua 5, kotak ketiga 5, maka kotak 4 yang mungkin adalah 5, 4, 3, 2, 1, atau 5 kemungkinan. Kalau kita misalkan ini diisi 4, berarti kotak 4 yang mungkin 4, 3, 2, 1, ada 4 kemungkinan. Kalau kita isi 3, ini 3, 2, 1, ada 3 kemungkinan. Ini kalau kita isi 2, pasti 2 kemungkinan. Dan kalau kita isi 1, berarti ini 1 kemungkinan. Jadi kalau kita jumlahkan ada 15. Nah, ini bilangan segitiga ya. Pasti nanti dengan cara yang sama akan terpola lagi. Kalau ini 5, 5, 4, ini 4, 3, 2, 1, ada 4 kemungkinan. Pasti habisnya adalah 3, 2, 1, ada 10 kemungkinan. Kalau kita isi 5, 5, 3, ini adalah 3, 2, 1, ada 3 kemungkinan, pasti ini 2, 1. Kalau kita jumlah ada 6. Kalau 5, 5, 2, ini pasti 2, 1, ada 2 kemungkinan sama 1 kemungkinan, jumlah 3. Dan yang terakhir adalah 5, 5, 1, 1, atau 1 kemungkinan. Nah, ini kalau kita jumlah 15, 10, 6, 3, 1, hasilnya adalah 35. Itu untuk kasus kalau kotak 1 dan kotak 2 kita masukkan 5 koin dan 5 koin. Bagaimana kasus yang berikutnya kalau 4 koin dan 4 koin? 4 koin, 4 koin, maka kotak ketiga adalah 4, kotak keempat 4, 3, 2, 1, ada 4. Kalau diisi 3, ini 3, 2, 1, ada 3. Pasti habisnya juga terpola. Kalau ini 2, 2, 1, ini 1, 1, ada 1 kemungkinan, ada 10. Itu kalau 4, 4. Kalau 4, 4, 3, pasti juga terpola. Ini ada 3, pasti 2, dan 1, berarti ada 6. Kalau 4, 4, 2, pasti ini ada 2, 1, ini ada 2, dan 1, ada 3 kemungkinan. Dan yang terakhir adalah 4, 4, 1, 1, ada 1 kemungkinan. Ini kalau kita jumlah semua, 10, 6, 3, 1 adalah 20. Itu kalau 4, 4. Sekarang kasusnya kalau 3, 3. Sebenarnya kalau mau dilangsungkan ini pasti sudah ketemu ini polanya. 3, ini 3, 2, 1, ini ada 3, ini pasti 2, 1, ada 6. Sini ada 3, sini ada 1, pasti ini dijumlah 10. 3, 3 sudah, kita coba 2, 2. Maka ini yang mungkin adalah 2, 1. Dan ini 2, 2, 2, maksudnya ini 2, 1, ini 1. Berarti ada 2 ditambah 1. Berarti ada 3 dan 1, ada 4. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Yang terakhir yang belum ya adalah 1, 1, 1. Ada 1 kemungkinan. Dari angka-angka tadi kita bisa jumlahkan 1, 4, 10, 20, dan 35. Jadi 35 tambah 20 tambah 10 tambah 4 tambah 1, 30, 60, 70. Jawabannya ada 70 kemungkinan, berarti yang B. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.